Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Maria. Kali ini kita masih membahas materi matematika kelas 11, yaitu tentang barisan. Khususnya di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh aplikasi dari barisan. Kita mulai ya. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh tentang aplikasi barisan. Yang pertama adalah tentang masalah pertumbuhan. Oke, kita lihat soalnya ya. Misalkan seorang peneliti mengamati perkembangan koloni bakteri yang terbentuk setiap jam. Jumlah koloni bakteri mula-mula 100. Setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam. Peneliti ingin mengetahui berapa jumlah koloni bakteri yang terbentuk dalam waktu 50 jam. Oke. Nah, di sini kita bisa bentuk barisannya. Kita misalkan jumlah koloni bakteri mula-mula 100 itu sebagai suku pertama, A1 ya. Nah, suku keduanya adalah 1 jam berikutnya ya, karena ini pembelahannya terjadi setiap jam. Nah, setiap jam bakteri membelah menjadi 2. Artinya setelah 1 jam bakteri akan menjadi 100 kali 2, ya kan? Yaitu 200. Ini menjadi suku kedua. Sejam berikutnya lagi, setelah 2 jam, bakteri yang tadinya 200 membelah lagi menjadi 2. Berarti masing-masing dikali 2. Menjadi 400 jumlahnya ya, setelah waktu 2 jam. Ini adalah suku ketiga. Dan seterusnya. Nah, perhatikan barisannya. A1 100, A2 200, A3-nya 400. Ini kira-kira membentuk barisan apa? Perhatikan bahwa rasionya sama ya. A2 diperoleh dari A1 kali suatu rasio. A3 diperoleh dari A2 dikali suatu rasio yang sama dengan sebelumnya. Jadi ini membentuk barisan geometri. Ini ya. Dengan suku awalnya 100 dan rasio R-nya adalah ketutup. Rasio R-nya adalah 2. Oke. Jadi kita bisa bentuk. Masih ingat nggak rumus umumnya untuk barisan geometri? Suku ke N-nya itu adalah A dikalikan R pangkat N minus 1. Itu ya. A-nya 100, R-nya 2. Jadi kita punya 100 kali 2 pangkat N min 1. Ini setelah N jam. Pertanyaannya adalah setelah 50 jam. Tinggal kita substitusi N-nya menjadi 50. 51 ya, 51. Oke, ini A2 itu setelah 1 jam, A3 setelah 2 jam, berarti A51 itu setelah 50 jam. Hasilnya adalah 100 kali 2 pangkat 50. Oke, seperti itu ya, contoh aplikasi dari barisan geometri untuk masalah pertumbuhan. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini kebalikannya, masalah peluruhan atau penyusutan. Di sini, dimisalkan sebuah neutron itu dapat pecah mendadak, jadi proton dan elektron. Lalu, jika kita memiliki 1 juta neutron, sekitar 5% daripadanya akan meluruh, begitu ya, pada akhir 1 menit. Berapa neutron yang masih ada setelah N menit? Oke, jadi setiap 1 menit, neutronnya itu menyusut sebanyak 5%. Nah, di sini kita cari bentuk umumnya dulu. Kita misalkan banyaknya neutron semula adalah M. Oke. Lalu persentase peluruhan itu sebesar P% setiap menit. Oke, ini bentuk umumnya dulu ya. Artinya,
banyak neutron semula, itu adalah M. Katakanlah ini suku pertama, saya sebut sebagai U1 ya. U1-nya sama dengan M. Kemudian setelah 1 menit, neutronnya itu meluruh, menyusut sebesar P%, artinya ada M dikurangi dengan P% dari M. Ini ya. Ini adalah suku keduanya. Suku keduanya. Oke, atau bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. M dikalikan dengan 1 minus P%. P per 100. Ini U2. Sekarang setelah 2 menit gimana? Setelah 2 menit. Artinya jumlah yang masih ada ini kan, dikurangi sebanyak P%. Jadi ini adalah U2. U2 dikurangi dengan P%, P per 100, dikalikan dengan U2. U2-nya tadi M kalikan 1 minus P%. Nah, ini sama dengan, bisa dituliskan, bentuk lainnya adalah M dikali dengan 1 dikurangi P% pangkat 2. Itu ya. Nah, sekarang kalau U3-nya gimana U3? Saya tuliskan di sini ya, di atas sini. U3 berarti adalah, U4 ya. Ini adalah U3. Setelah 2 menit itu adalah U3. Sekarang U4. U4 berarti setelah 3 menit. U4 artinya adalah sisa jumlah neutron di suku sebelumnya U3 dikurangi dengan P per 100 dari U3. Ya, nanti akan kalian peroleh ini M dikalikan dengan 1 dikurangi P per 100 pangkat 3. Gitu ya. Dan seterusnya kita bisa lihat polanya sampai ke N menit ada di M kali 1 dikurangi P% pangkat N. Ini ya, setelah N menit. Oke, lanjut. Nah, ternyata ini membentuk suatu barisan geometri. Itu barisan geometri. Suku pertamanya M, suku keduanya adalah M dikalikan 1 minus P per 100. Suku ketiganya M kali 1 minus P per 100 pangkat 2. Nah, suku keempatnya ini, dan seterusnya sampai suku ke N. Ini membentuk barisan geometri, di mana suku pertamanya adalah M, yaitu 1 juta. Gitu ya. Nah, ini rasionya apa sih? Rasionya adalah 1 minus P pangkat P per 100. Ya, ini rasionya. P-nya 5, karena penyusutannya 5%. Jadi setelah N menit, kita punya rumus umumnya. Rumus umumnya yang ini ya. Tinggal kita substitusi angkanya. M-nya 1 juta, P-nya 5%. Didapatkan setelah N menit, banyaknya neutron adalah 1 juta kali 0,95 pangkat N. Itu untuk masalah peluruhan. Berikutnya masalah bunga majemuk. Nah, misalkan Yusuf seorang pelajar SMA kelas 11 yang berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf harus menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.406.400? Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel ini ya. Dari tabel ini bisa dibentuk polanya. Jadi di tahun pertama, tahun ke-0, tahun pertama lah ini ya, di awal gitu ya,
masih oke, akhir tahun ke-0. Di awal Yusuf menabung 1 juta. Oke, di akhir tahun pertama dia mendapat bunga sebesar 10%. 10% dari 1 juta berarti dapat 100.000. Di kolom kedua ini bunganya ya. Jadi totalnya adalah 1 juta tambah bunganya 100.000 menjadi 1,1. Nah, di sini kita bisa bentuk polanya. Di tahun pertama, oke, di awal dia punya 1 juta. Supaya enak, kita misalkan 1 juta itu sebagai A gitu ya. Katakanlah 1 juta itu A. Suku pertamanya A. Nah, di akhir tahun pertama dia akan mendapat 1 juta ditambah dengan 10% dari 1 juta gitu kan. 0,1 dari A, 10 juta. Iya, ini sama dengan 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,1. Ini ya, 1 ditambah 0,1. Oke. Nah, itu makanya diperoleh rumus yang ini. 1 juta dikalikan 1 tambah 0,1 pangkat 1. Nah, di akhir tahun kedua dia mendapat bunga lagi 10% dari 1,1 yaitu 110.000. Total uangnya di akhir tahun kedua adalah bunga tambah uangnya yang 1,1 tadi. Jadi 1,210.000. Nah, polanya gimana di akhir tahun kedua? Yaitu banyaknya uang di akhir tahun pertama ditambah dengan 10%-nya. Gitu ya, ditambah dengan 10%-nya. Jadi kalau ini kita punya di tahun sebelumnya itu ada A dikali 1 tambah 0,1. Maka di akhir tahun kedua kan ini adalah A dikali 1 tambah 0,1. Nah, akhir tahun kedua ini ditambah lagi sebesar A dikali 1 ditambah 0,1 dikalikan dengan 0,1 lagi. Gitu ya, 0,1. Nah, ini nanti bisa dituliskan ulang hasilnya sama dengan yang ini ya, yang ada di baris ini. 1 juta dikalikan 1 tambah 0,1 pangkat 2. Ini di akhir tahun kedua. Oke, lalu dihitung lagi sampai akhir tahun ketiga dan akhir tahun keempat dengan cara yang sama. Nanti akan diperoleh bahwa di akhir tahun keempat total uang yang Yusuf terima adalah 1.464.100 rupiah. Jadi Yusuf harus menabung selama 4 tahun untuk memperoleh uang sebanyak ini. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.